Halo, jumpa lagi dengan channel YouTube saya, Dr. Juniatia. Apakah saham Bukalapak bisa berlanjut ke 1.500? Nah, seperti kita tahu, Bukalapak resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 6 Agustus 2021. Kesan saya, ini adalah IPO yang bisa dikatakan cukup tergesa-gesa dalam kondisi yang panik. Nah, mari kita flashback sebentar. 17 Mei 2021, Gojek dan Tokopedia resmi merger menjadi GoTo. Sebelum merger, Tokopedia dan Bukalapak jelas bermain di pasar yang sama, yaitu e-commerce. Tetapi sebelum merger, pertarungan memang sudah tidak seimbang. Karena Tokopedia ada di peringkat 1 e-commerce di Indonesia, sedangkan peringkat kedua bukanlah Bukalapak, tetapi Shopee dari Singapura. Jelas bahwa perjalanan saham di Bukalapak akan sangat dipengaruhi oleh rencana GoTo dual listing di Bursa Indonesia dan Bursa Amerika. Saham GoTo saya anggap lebih menarik dan menjanjikan karena akan memberikan capital gain yang lebih tinggi dibandingkan Bukalapak. Ini akan berbahaya karena akan menggoda investor retail yang selama ini pegang Bukalapak untuk kemudian melakukan closing dan beralih ke sahamnya GoTo. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan. Pertama, dari sisi pemegang saham utama. Yang kedua, itu dari sisi aspek anak usaha. Dan yang ketiga adalah pendapatan usaha. Yang keempat, di mana-mana raja itu di satu tempat itu hanya satu. Oke, dari sisi pemegang saham utama, kita lihat bahwa Tokopedia per Desember 2020, Alibaba memegang 15,3%. Kemudian ada SoftBank Jepang 12,6%. Lalu secara nasional di bawah 10% ada Astra International dan Telkomsel. Nah, kemudian yang di bawah 10% secara global company ada BlackRock, ada Capital Group, kemudian ada DST, Facebook, Google, JD.com, PayPal, ada Temasek dan seterusnya. Oke, dari sisi Bukalapak pemegang saham utamanya adalah untuk publik masing-masing di bawah 5% ada 25%. Kemudian PT Kreatif Media Karya EMTK Group yaitu pemilik Indosiar dan SCTV itu ada 23,93%. Kemudian API Hong Kong Investment Limited 13,05%. Archipelago Investment sebesar 9,45% dan salah satu pemiliknya, pendirinya Ahmad Zaki Saifuddin memiliki 4,32% dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan, terdapat perbedaan yang mencolok atas kepemilikan saham. Saham Tokopedia itu terdistribusi rata dimiliki oleh perusahaan-perusahaan internet global ternama seperti Alibaba, Tencent, Facebook, Google, dan didukung oleh lembaga finansial dunia seperti Citi dan PayPal. Dari dalam negeri, tentu kita semua tahu reputasi dari grup Astra dan dominasi Telkomsel di provider telco. Nah, dan tentu saja SoftBank Jepang dengan reputasi tinggi di bidang investasi perusahaan internet itu juga akan sangat membantu. Sebaliknya, yang kita lihat di Bukalapak adalah 23,93% sahamnya dimiliki oleh anak usaha EMTK. Hampir seperempat total sahamnya dimiliki perusahaan dalam negeri yang dalam tanda kutip kurang berpengalaman dalam bisnis berbasis digital seperti halnya Alibaba, Google maupun Facebook. Nah, perlu diketahui bahwa investor-investor strategis seperti Alibaba, Google, dan Facebook juga membuka knowledge, akses paten, dan aliansi bisnis yang signifikan. Hal ini bisa kita ketahui ketika Temasek sebagai salah satu pemegang saham Tokopedia mengambil sebagian saham MPPA, Matahari Putra Prima, Hypermart, maka terjadi aliansi bisnis antara Tokopedia dan Hypermart. Jadi, secara komposisi pemegang saham, GoTo jauh lebih powerful dibandingkan dengan Bukalapak. Nah, bagaimana dengan anak usaha atau jaringan bisnis? GoTo merupakan kolaborasi 3 grup besar antara lain Gojek yang mengelola layanan GoCar, GoRide, GoFood, GoPlay, dan seterusnya. Yang kedua adalah Tokopedia yang membawahi marketplace Tokopedia, Salam, Mitra Tokopedia, Tokopedia Wedding, hingga Tokopedia Parent. Yang ketiga adalah GoTo Financial yang mengelola GoPay, PayLater, Moka,
Midtrends, kemudian Go Investasi, hingga Go Sure. Nah, mari kita bandingkan dengan anak usaha jaringan bisnis Bukalapak. Nah, Bukalapak itu beberapa anak usahanya adalah PT Buka Investasi Bersama dengan persentase kepemilikan 79,73%. Lalu ada PT Buka Mitra Indonesia itu memiliki 100%, PT Buka Pengadaan Indonesia 100%, dan PT Buka Usaha 100%. Jadi hanya memiliki 4 perusahaan yang terafiliasi. Bukalapak juga terlihat tertinggal dalam membuat aliansi strategis dibandingkan GoTo. Tercatat di retail superstore, GoTo ada aliansi dengan Hypermart. Di bidang banking ada aliansi dengan Bank Jago dan lain-lain. Di sini Bukalapak sangat minim melakukan aliansi yang sebenarnya merupakan garansi terciptanya ekosistem bisnis yang terintegrasi. Perlu diingat bahwa sebagian besar orang cenderung loyal pada satu layanan e-commerce dan paymentnya. Walaupun mungkin di HP-nya terinstall lebih dari satu e-commerce dan digital payment. Yang ketiga dari aspek kapitalisasi pasar. Berdasarkan data Desember 2020, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek itu memiliki kapitalisasi pasar sebesar 10 miliar US dollar atau setara dengan 140 triliun rupiah. Kemudian PT Tokopedia kapitalisasi pasarnya sebesar 3,5 miliar US dollar atau setara dengan 98 triliun. Nah, jadi total keduanya jika digabung itu sudah sebesar 238 triliun rupiah. Sedangkan kapitalisasi pasar Bukalapak setelah IPO itu hanya 80 triliun. Dengan catatan sudah termasuk saham publik. Dari perbandingan kapitalisasi saham tersebut terlihat bahwa pasca merger, GoTo sudah berada di kelas yang berbeda dibandingkan Bukalapak. Yang keempat adalah, seperti biasanya, tidak pernah ada dua raja di satu tempat, tentu hanya ada satu raja. Kita tahu saat ini Amazon begitu mendominasi di pasar Amerika, sementara Alibaba mendominasi di China. Google itu mendominasi layanan email dan mesin pencarian di seluruh dunia. Seperti halnya Google membunuh Yahoo karena Yahoo kurang lincah, bisa jadi Bukalapak akan ditelan oleh Tokopedia. Dan jalan paling dekat untuk menelannya adalah melalui jalur pasar saham. Rencana IPO GoTo jelas telah mengintimidasi saham Bukalapak yang saat ini berada di angka 1000. Angka 1000 itu sepertinya menjadi satu resisten yang kuat bagi Bukalapak untuk naik. Apa yang perlu dilakukan oleh Bukalapak? Saat ini Bukalapak sudah menerima uang gratis hasil IPO sebesar 20 triliun rupiah. Sudah saatnya untuk dimaksimalkan untuk membuat aliansi-aliansi bisnis yang strategis. IPO ini mestinya tidak menjadi langkah akhir corporate action dari Bukalapak, karena Bukalapak masih memiliki peluang untuk mengundang atau menggandeng mitra strategis, mulai dari perusahaan-perusahaan internet global semacam Amazon, juga digital payment yang saat ini belum terjangkau oleh GoTo. Jika manajemen Bukalapak terhanyut dengan 20 triliun hasil IPO dan tidak cepat membuat aliansi strategis, bisa jadi euforia IPO Bukalapak akan menjadi layu sebelum berkembang. Anda boleh setuju dengan analisis saya, boleh juga tidak. Nah, silakan Anda menyampaikan komen Anda jika Anda memiliki perspektif yang berbeda dengan apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.